Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya SNA Channel. Kali ini saya akan membahas seputar pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA dan SMK yang ada di wilayah Jawa Tengah pada tahun ajaran 2022 garing tahun 2023 yang akan dibuka mulai bulan Juni 2022. Apa yang perlu kita persiapkan supaya kita tidak telat atau tidak salah dalam pemberkasan file-file kita ya, simaklah video ini sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan like bagi yang suka. Baik, sebelum teman-teman memastikan PPDB tahun 2022 ini, teman-teman pastikan dulu teman-teman ingin masuk PPDB melewati jalur mana, apakah afirmasi, ataukah zonasi, ataukah perpindahan orang tua, ataukah melalui jalur prestasi. Itu yang teman-teman pegang terlebih dahulu, kemudian baru teman-teman memastikan berkas-berkasnya dan syarat-syaratnya. Tapi untuk trik yang bisa kita terapkan yaitu ketika kita masuk jalur zonasi, alangkah baiknya kita pastikan kita masuk memakai jalur zona, yaitu sesuai zona yang ditentukan dalam peraturan daerah ya yang sudah diterbitkan. Untuk wilayah zonasi bisa jadi teman-teman masuk dalam zona tersebut atau di luar zona tersebut. Ketika teman-teman keluar dari zona tersebut, berarti teman-teman harus memakai jalur yang lain, misalkan jalur afirmasi, yaitu memakai kartu KIP, yaitu bagi siswa yang kurang mampu atau memiliki keterbelakangan atau kekurangan atau disabilitas. Maka dari itu lebih baik yang memiliki KIP atau memiliki disabilitas mendaftarkan memakai jalur afirmasi atau jalur tidak mampu ya. Untuk jalur prestasi teman-teman bisa juga teman-teman pilih, yaitu memakai prestasi yang teman-teman punya di sekolahan asal teman-teman, bisa dari MTS atau dari SMP. Apa itu jalur zonasi? Untuk penjelasan jalur zonasi tersedia adalah jalur pendaftaran bagi anak-anak yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan beberapa hal. Beberapa hal yang telah disepakati dalam sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Seperti itu ya. Berarti untuk teman-teman yang memiliki jalur terdekat, yaitu sesuai yang ditentukan oleh peraturan, setiap sekolah itu memiliki jangkauan berbeda, bisa kilometernya berbeda, bisa 6,7 km, bisa 7 km, 10 km, atau 12 km dari sekolahan tersebut. Berarti setiap teman-teman yang memiliki jalur zona tersebut, teman-teman berkesempatan untuk masuk pada zona SMA tersebut. Berarti teman-teman bisa masuk ke jalur zonasi seperti itu. Jika teman-teman kok memiliki jarak tempuh di luar zona, berarti teman-teman jalur yang bisa teman-teman tempuh yaitu jalur afirmasi. Apabila teman-teman masuk kategori hal ini ya, jalur afirmasi yaitu jalur yang ditujukan untuk memastikan masyarakat dari keluarga ekonomi tak mampu dan penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Itu haknya. Berarti teman-teman yang memiliki KIP atau Kartu Indonesia Pintar, berarti teman-teman berhak untuk mendaftarkan diri teman-teman di SMA negeri atau SMK negeri, yaitu kita berpeluang 15%. Alasannya apa? Daya tampung di SMA ini adalah 15%. Untuk SD ini daya tampungnya adalah 15% ya, untuk proporsional dari jalur afirmasi. Berarti untuk
tadi ya untuk zonasi itu adalah 50%. Ini untuk SMA sampai SMP. Kemudian untuk zonasi yang SD ini adalah 70%. Seperti itu ya. Tetapi untuk afirmasi diperkecil lagi, yaitu untuk afirmasi ini diperkecil untuk SD minimal 15%. Kemudian untuk SMP sampai SMA ini adalah 15% juga. Berarti untuk daya tampung sekolah tersebut misalnya 100, berarti 15 orang saja yang masuk jalur afirmasi. Berarti sangat sedikit sekali. Maka dari itu teman-teman untuk yang mempunyai KIP dan penyandang disabilitas disarankan untuk cepat-cepat mendaftarkan diri ke sekolahan. Supaya apa? Supaya tidak kehabisan kuota dari jalur afirmasi tersebut. Terima kasih ya. Seperti itu dulu untuk jalur afirmasi. Kemudian kita bahas lagi jalur prestasi. Untuk jalur prestasi sendiri, kita ketika masuk di SD ini tidak dipergunakan. Karena apa? Kemungkinan kalau kita masuk SD negeri ini di TK atau RA kita tidak minim prestasi. Maka dari itu prestasi di masuk SD negeri itu diabaikan. Beda lagi dengan masuk di SMA atau SMP ya. Untuk jalur prestasi ini adalah dipergunakan. Berarti bagi teman-teman yang memiliki prestasi akademik atau non akademik, berarti kita berhak menggunakan jalur prestasi ini. Tetapi apa? Tetapi kita adalah menggunakan sisa kuota dari kapasitas sekolahan yang kita tuju. Berarti kita menunggu kapasitas dari tadi ya 50%, kemudian ditambah 15%, berarti sudah 65%, berarti kita tinggal 35%. Ini apakah kita masuk di sisa kuota tersebut memasuki jalur memakai jalur prestasi. Ini kita berhak ya ketika kita mempunyai prestasi akademik maupun non akademik. Yang terakhir yaitu jalur perpindahan tugas. Adapun jalur perpindahan tugas yakni mengakomodasi peserta didik yang berpindah tempat karena hal yang tak bisa dipilih, bisa jadi pekerjaan, tugas orang tua, atau wali murid. Seperti itu. Berarti bagi teman-teman yang orang tuanya dalam perpindahan tugas atau perpindahan pekerjaan yang dibuktikan dengan surat keterangan perpindahan tersebut, maka teman-teman berhak melakukan jalur perpindahan tugas, yaitu kita hanya dibatasi 5%. Berarti tadi ya sudah pertama 50%, kemudian ditambah 15% untuk SMP dan SMA sudah 65, tambah 5% untuk jalur perpindahan tugas. Seperti itu, hanya 5%. Jika kuotanya 100, berarti kita hanya 5 orang saja untuk masuk jalur perpindahan tugas. Ketika kuotanya 200, maka hanya 10 orang yang masuk dalam zona jalur perpindahan tugas. Seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memperhatikan keadaan teman-teman sehingga teman-teman bisa memilih jalur mana yang teman-teman pastikan langsung bisa dieksekusi oleh SMA atau SMK negeri yang teman-teman pilih. Seperti itu ya. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk meninggalkan jejak pada channel kita. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.